فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita masih berada pada syarah hadis Al-Mudallas. Terakhir kita mengambil tentang tadlis at-taswiyah. Sekarang kita akan masuk pada ucapan Syekh, qala wa idza rawa amman asarahu wa lam yathbut luqiyuhu lahu syai'an bisighatin muhtamilah fa huwa al-irsal khafi. Nah, tapi apabila seorang perawi meriwayatkan dari siapa yang dia sesaman semasa dengannya, akan tetapi dia tidak bertemu dengannya dengan sigo yang muhtamilah, sigo an atau an, maka jenis ini dinamakan dengan irsal al-khafi, irsal yang khafi, yang tersembunyi. Wa minhum man alhaqahu bitadlis, dan di antara ahlul hadis ada yang memasukkan jenis ini termasuk dari jenis tadlis. Wal aula at-tafruqah litatamayyaz al-anwa. Nah, yang lebih utama yaitu dipisahkan agar bisa dibedakan setiap jenis masing-masing punya ciri tersendiri. Nah, jadi yang lebih utama ini irsal khafi, apabila sesaman tapi dia tidak bertemu dengannya, tidak sabit bahwasanya dia bertemu langsung dengannya, kemudian dia menggunakan dengan an, maka yang aula dinamakan irsal khafi. Nah, sebagian dari ahlul hadis mengatakan itu tadlis. Baik. Wa yaltahiqu bitadlis ma yaqa'u fi ba'd al-muhadditsin min at-ta'bir bit-tahdits aw al-ikhbar 'an al-ijazah muhiman lis-tima'. Dan masuk juga dalam bab tadlis apa yang dilakukan oleh sebagian muhadditsin dengan ta'bir bit-tahdits aw al-ikhbar, yaitu hadatsana atau akhbarana, tentang ijazah seolah-olah dia mendengar langsung. Ijazah itu adalah kitab yang berisi hadis-hadis seorang syekh misalnya, kemudian mengatakan ajaztuka an tarwi an kitabi hadza, saya membolehkan kamu untuk meriwayatkan dari kitabku ini. Nah, itu namanya ijazah. Tapi dia tidak akan dengar langsung. Dia dihukum dengan ittisal, bersambung. Namun hendaknya dia jelaskan bahwasanya itu dari ijazah, an kutubin, an kitab fulan misalnya. Jangan dia mengatakan hadatsana atau akhbarana yang menunjukkan makna dia mendengar langsung. Wala yakunu sami'a min dzalika syekh syai'an, sementara dia tidak mendengar sedikit pun dari syekh tersebut. Wa man lam yusab bitadlis min as-siqat idza rawa amman laqiya bi sighatin muhtamila humilat al-istima'. Adapun dari muhadditsin yang tidak dikenal dengan tadlis, bukan mudallis, tidak diketahui sebagai mudallis, dari orang-orang yang thiqat, orang-orang yang terpercaya, apabila dia meriwayatkan dari siapa yang dia bertemu dengannya dengan sighah muhtamilah, dengan an atau an, maka humilat ala sima, berarti dibawa kepada makna sima, langsung mendengar, yang bersambung. Jadi apabila yang meriwayatkan bukan dari mudallis dengan sighah an atau an, itu sighah muhtamilah atau qala fulan, sementara dia mendengarnya, maka ini humila ala as-sima, dibawa kepada makna dia mendengar langsung. Tapi kalau dia mudallis, maka tidak diterima sampai dia tasrih, sarraha, dengan sarraha mengatakan hadatsana atau akhbarana, saya telah menyampaikan kepada kami atau mengabarkan kepada kami, yang menunjukkan bahwa dia mendengar langsung.
Wa idza rawa amman asrahu bisighatil muhtamilah lam yuhmal 'ala as-sima' fi sahihil mukhtar wifaqan lil Bukhari wa syaikhihi Ibnu al-Madini. Dan apabila dia meriwayatkan dari siapa yang dia sesama, satu saman dengannya dengan sigha al-muhtamilah, dengan sigha yang ihtimal dia dengan langsung atau tidak, dengan an atau an, maka tidak dibawa kepada as-sima' sampai dia sabit bertemu langsung dengannya. Ini sesuai dengan pendapat Imam Bukhari dan syekhnya Ali Ibnul Madini. Kembali kepada permasalahan yang sebelumnya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Ibnul Madini, dan siapa yang sepakat dengan mereka, dan ini yang lebih kuat, bahwasanya mesti sabit dia bertemu langsung dari orang tersebut. Kapan tidak sabit dia bertemu langsung atau tidak pernah mendengar bermajelis dengan siapa yang dia meriwayatkan darinya, maka ini tidak diterima. Maka apabila dia mendatangkan sigha muhtamil dalam hal ini, maka tidak dibawa kepada makna as-sima', yaitu dia mendengar langsung, berdasarkan pendapat yang sahih. Adapun Imam Muslim, maka beliau tidak mensyaratkan hal itu, mencukupkan dengan imkanul luki, ada kemungkinan bisa dia bertemu langsung. Baik. Waman rawa bisighatil muhtamila amman lam yu'asirhu fa huwa mutlaq lil irsal. Dan siapa yang meriwayatkan dengan sigha muhtamila an dari siapa yang tidak dia bersesama dengannya, tidak ada kemungkinan dia bertemu dengannya, maka dia itu mutlaqun lil irsal, ditlaqkan dengan kata irsal, dengan istilah irsal. Fa in kana tabi'iyan summiya dzalika sanad mursalan. Apabila dia tabi'i, maka dinamakan sanad itu dengan mursal, sebagaimana lewat pembahasan mursal. Wa in kana dunahu summiya munqati'an aw mu'dhalan. Adapun apabila di bawah tabi'i, yaitu yang datang setelah tabi'i, maka dinamakan munqati' atau mu'dhal. Dinamakan munqati' atau mu'dhal. Wa qad basattu dzalika fi ulumil hadits walillahil hamd. Dan saya telah membahas panjang lebar hal itu pada ulumul hadits walillahil hamd. Wa mimman usifa bitadlis man sarraha bitahdits fil wijadah aw bitahdits lakin tajawwaza fi sighatil jam' fa awhama dukhulahu wa laysa kadzalik. Nah, dan di antara yang disifati dengan tadlis, ada yang tasrih dengan tahdits pada wijadah. Apa makna wijadah? Yaitu kitab dari seorang ahlul hadis, kemudian dia dapati. Sama seperti keadaan kita sekarang ini. Kita tidak ketemu Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, tapi kita dapat Sahih Bukhari. Ini namanya wijadah. Akan datang perincian tentang wijadah dan ijazah pada kitab-kitab yang lebih mutawal, yang lebih terperinci dalam pembahasannya. Seperti Ikhtisar Ulumul Hadits atau Muqaddimah Ibnu Shalah. Jadi di antara yang disifati tadlis, apabila dia mendapat wijadah kemudian dia mengatakan haddatsana fulan. Au bitahdits lakin tajawwaza fi sighatil jam', atau dengan tahdits akan tetapi dia menggunakan majaz dalam bentuk jamak. Fa auhama dukhuluhu wa laysa kadzalik. Sehingga orang yang mendengarnya mengira dia masuk dari jamak itu, sementara tidak demikian. Fa sayati bayanu man fa'ala dzalika insyaallah ta'ala. Dan akan datang penjelasan siapa yang melakukan hal itu insyaallah ta'ala. Wa amma tadlisus syuyukh fa huwa ayyasifa syaykhahu bima lam yashtahir bih. Telah lewat. Tadlisus syuyukh yaitu dia menyifati syekhnya atau memberinya laqab atau kunyah atau menamainya dengan sesuatu yang dia tidak dikenal dengannya dan tidak masyhur dengan nama tersebut. Min ismin aw laqabin aw kunyatin aw nisbah, baik itu nama atau laqab atau kunyah atau nisbah. Ihaman litaktsiri ghaliban, dengan tujuan seolah-olah dia memiliki banyak syekh. Itu seringnya dilakukan. Nah, jadi dia kalau cuma menyebutkan satu nama itu terus, sedikit menurut dia syekhnya. Jadi dia satu syekh, dia kasih datang beberapa nama, baik itu nama
atau kunyah, kadang didatangkan nama, haddatsana Abu Fulan. Dikira orang yang mendengar satu syekh. Setelah itu kesempatan berikutnya orangnya sama, tapi dia ganti namanya lagi, haddatsana Fulan. Dua syekh, dianggap orang yang mendengar, yang tidak paham bahwasanya yang dimaksud adalah satu orang, dikira sudah dua syekh. Berikutnya dia datang lagi, haddatsana dengan laqab, melaqab dengan Fulan. Demikian sampai nisbah juga, sehingga orang yang mendengar mengira bahwasanya dia memiliki banyak syekh. Banyak syekh, ternyata yang dimaksud dari 4 nama itu cuma satu orang. Nah, itu namanya tadlis asyuyukh. Ini sering, tapi kadang-kadang juga khianah. Seperti yang telah lewat apa yang dilakukan oleh Atiyah tentang apabila dia mengatakan Abu Sa'id, sementara dia pernah mendengar dari Abu Sa'id Al-Khudri, tapi yang dia maksud bukan itu. Al-Kalbi yang dia maksud, yang dhaif, yang kadzdzab. Ini termasuk khianah. Wa qad yaf'alu dzalika li dha'fi shaykhihi. Nah, sebagaimana terlewat Atiyah dari Kalbi. Dia lakukan itu karena syekhnya dhaif. Sehingga dia mengatakan usammika atau ukannika bi Abi Sa'id, saya akan memberimu kunyah dengan Abu Sa'id. Kemudian dia mentahdir dari Abu Sa'id, sehingga orang yang mendengarnya mengira bahwasanya hadis itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ternyata bukan, dari Al-Kalbi. Wa huwa khiyanatun mimman ta'ammadahu. Dan ini merupakan khianat bagi siapa yang sengaja akan hal itu. Kama idza waqa'a dzalika fi tadlis al-isnad wallahu al-musta'an. Sebagaimana apabila hal itu timbul pada tadlis al-isnad wallahu al-musta'an. Intaha, selesai. Baik. Jadi an-anah terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama, apabila dia melakukan an-anah, tapi pada beberapa keadaan dia tasrih, menyebutkan siapa perantara antara dia dengan syekh yang dia tadlis darinya. Maka dalam keadaan ini dilihat siapa perantaranya. Apabila perantaranya itu orang yang thiqah dan terpercaya, maka hadisnya diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Yang kedua, apabila dia an-ana dari murid yang atbatun nas, yang paling thiqah, yaitu orang yang paling terpercaya dari fulan, yang terkenal dia lama bermulazamah dengannya, atau lahu khususiyah, murid khusus yang dikhususkan. Maka hal ini diterima darinya. Yang ketiga, apabila dia mudallis tapi sangat jarang tadlisnya, maka ini juga diterima darinya. Demikian diantaranya apabila dia mentadlis, lakukan an, yaitu dengan sighah muhtamilah, kemudian datang dalam jarul yang lain dia mengatakan haddatsana, maka kembali kepada haddatsana dan hadis itu diterima dengan tasrih. Pada beberapa keadaan dia menggunakan lafaz muhtamil an, dan pada riwayat yang lain dia mengatakan haddatsana dengan tasrih, maka ketika itu diterima. Berikut kita akan masuk pembahasan hadis asyadz. Hadis syadz. Asal makna syadz artinya infarada, menyendiri. Nah, menyelisihi, mukhalif makna menyelisihi. Qala al-Baiquni rahimahullah, wa ma yukhalif thiqatun bihi al-mala fasyadzu. Maka dia itu hadis syadz. Berkata, wa ma yukhalif thiqatun, dan yang seorang thiqah menyelisihi al-mala, menyelisihi dengannya, dalam riwayat hadis menyelisihi al-mala, ay mana al-mala al-jamaah, jamaah, maka itu adalah hadis syadz, namanya hadis syadz. Pada definisi Imam Al-Baiquni rahimahullah dalam baitnya ini beberapa kritikan. Yang pertama, wa ma yukhalif thiqatun. Thiqatun, jadi dalam ta'rifnya beliau
hanya mengkhususkan apabila seorang yang thiqah, yang terpercaya, yang menyelisihi selainnya. Tapi yang rajih bukan cuma thiqah, tapi juga saduq, yang hasanul hadis, bukan yang sahihul hadis saja. Demikian hasanul hadis apabila menyelisihi yang lebih kuat dari sisi hafalan atau jumlah, yang lebih banyak jumlahnya daripada dia, maka bisa dihukum dengan asyad. Bihil malak, al-malak jamaah, juga tidak lazim, tidak mesti harus banyak jamaah yang dia selisih. Walaupun yang diselisih satu orang, tapi lebih ahfaz, lebih thiqah daripada dia, maka ini juga dinamakan, bisa dikatakan syad. Dan tergantung pada korina-korina dan keadaan masing-masing, keadaan hadis tersebut. Taib. Jadi definisi asyad huwa mukhalafatul maqbuli liman aula minhu sifatan atau adadan. Nah, dia adalah hadis yang di situ perawinya menyelisihi perawinya yang makbul, yang diterima hadisnya, baik itu sahihul hadis atau hasanul hadis. Liman huwa aula minhu, siapa yang lebih baik darinya, lebih di atas darinya dari sisi sifat, dari sisi sifatnya. Seperti hasanul hadis menyelisihi thiqah, atau thiqah menyelisihi hujjah, atau imam amil mukminin fil hadis, atau imam hujjah, yang disifati dengan ahlul hadis dengan dua sifat atau lebih. Imam, thiqah, hujjah, jabalul hib misalnya, dan seterusnya. Sementara dia cuma thiqah, atau dia hasanul hadis menyelisihi thiqah. Nah, atau adat, atau jumlahnya, dia cuma sendiri menyelisihi orang-orang yang lebih baik, yang sama-sama thiqah atau sama-sama hasanul hadis, tapi dia menyelisihi lebih banyak. Misalnya 10 perawi meriwayatkan dengan satu sighah, satu bentuk, ternyata dia sendiri menyelisihi 10 perawi ini, menyelisihi 10 perawi ini. Maka ini juga bisa dihukumi dengan hadis syadz. Dan ada di sana yang dinamakan ziyadatus thiqah, dan ada juga namanya hadis syadz. Dan akan datang pembahasan bagaimana membedakan antara kedua keadaan ini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi at-Taqrib wa at-Taysir asy-syadzu huwa 'inda Asy-Syafi'i wa jama'atun min ulama'il Hijaz ma rawa thiqatu mukhalifan riwayatan nas la ayyarwiya ma la yarwi ghairuh. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Taqrib At-Taysir, syadz di sisi Imam Syafi'i dan sekelompok dari ulama Al-Hijaz apa yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah menyelisihi manusia, banyak orang. La ayyarwi ma la yarwi ghairuh. Bukan dia meriwayatkan apa yang tidak diriwayatkan oleh selainnya. Jadi jelas. Jadi hadis syadz di sisi Imam Syafi'i dan ulama Al-Hijaz adalah orang yang thiqah menyelisihi riwayat yang lebih banyak dari dia. Nah, bukan dia menyendiri dalam meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh orang lain. Itu gharib. Itu adalah hadis gharib. Tapi ini dia menyelisihi riwayat banyak orang meriwayatkan dengan bentuk atau matan tertentu, kemudian dia datang dengan matan yang mendekati tapi menyelisihi. Nah, dengan satu hadis, dengan hadis tersebut, tapi dia menyelisihi dengan periwayatan kebanyakan orang. Qala al-Khalili walladhi alayhi al-hufadhul hadith anna syadz
ma laysa lahu illa al-isnad wahid, illa isnad wahid. Berkata hufadzul hadits bahwasanya syadz itu yang tidak memiliki kecuali satu sanad saja. Yashuddu bihi thiqatun aw ghairuh, yang dia menyendiri dengannya thiqah atau selainnya. Famakana an ghairi thiqatin famatrukun. Apabila dia dari selain thiqah maka matruk, ditinggalkan. Famakana an thiqatin tuqifa fihi wa la yuhtajju bih. Dan apabila dari seorang yang thiqah maka tawakkuf, berhenti darinya dan tidak dijadikan sebagai hujjah. Tawakkuf, tidak mengambilnya. Wa qala al-hakim huwa man farada bihi thiqah wa laysa lahu aslun bimutabi'. Berkata hakim, dia adalah yang menyendiri, thiqah menyendiri dengannya dan tidak memiliki asal yang mengikutinya. Namun sebagaimana yang telah lewat ini tidak benar. Bukan berarti dia menyendiri, tapi dia menyelisihi. Wa ma dzakarahu, dan apa yang mereka sebutkan kedua alim ini sebutkan, yaitu Khalili dan Al-Hakim, muskilah. Nah, membingungkan. Kenapa? Bi ifradil adl ad-dhabit, dengan menyendirinya seorang yang adil, dhabit, yang thiqah. Ka hadits innamal a'malu binniyat, karena hadis innamal a'malu binniyat juga menyendiri perawinya. Kebanyakan perawinya menyendiri sampai Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan, setelahnya baru diriwayatkan oleh banyak perawi. Jadi masyhur. Demikian wanaha an bai'il wala. Demikian hadis larangan dari menjual wala. Wa ghairu dzalika mimma fi sahih, dan selainnya dari hadis-hadis yang ada di sahih, sahih Bukhari atau Muslim. Juga perawinya menyendiri. Orang yang terpercaya menyendiri dalam periwayatannya. Maka ini muskil, tentu ini masalah, tidak tepat dikatakan itu adalah hadis syadz. Fa sahihu at-tafsir, maka yang rajih adalah ada perincian. Fa in kana mufraduhu mukhalifan ahfadh minhu wa adbab kana syadzan mardudan. Nah, tapi apabila dia menyendiri menyelisih yang lebih ahfadh, yang lebih kuat hafalannya darinya, karena syadzan mardudan, maka hadis itu syadz, mukhalif dan mardud, dan ini ditolak, menyelisihi. Wa illam yukhalif, walaupun dia tidak, wa illam yukhalaf, nah, walaupun dia tidak selisih. Fa in kana adlan hafizan mawthuqan bi dhabtihi kana mufraduhu sahihan. Kalau dia tidak diselisihi dan dia itu adl, hafiz, thiqah, terpercaya, maka menyendirinya itu sahih. Nah, wa illam yuthaq bi dhabtihi wa lam yab'ud an darajati dhabit kana hasanan. Apabila dia tidak ditauthik dari sisi dhabtnya, tidak sampai ke tingkat kekuatan dhabt, itu sahihul hadis, dan tidak jauh ke bawah, maka dia dinamakan hadis yang hasan. Wa in ba'uda kana syadzan munkaran mardudan. Apabila jauh dhaif, maka dia itu adalah hadis yang syadz, munkar dan tertolak. Fal hasil anna syadz mardud. Kesimpulannya bahwasanya hadis syadz itu mardud, tertolak. Wal fardul mukhalif, dia adalah yang menyendiri dan menyelisihi. Wal fardul ladzi laysa fi riwayatihi min as-siqa wa dhab ma yajburu tafarruduhu wallahu a'lam, intaha. Dan menyendirinya yang tidak memiliki dalam periwayatannya kekuatan thiqah dan dhab, nah, dia tidak thiqah dan dhab, yang tidak layak untuk bersendiri, juga terkadang diitlaqkan dengan apa? Syadz. Wallahu a'lam, intaha. Nah, berikutnya akan dibahas tentang syadz dan ziyadatul thiqah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Asyhad telah lewat. Definisinya adalah apabila makbul, yang diterima hadisnya menyelisihi yang lebih kuat dari sisi hafalan. Demikian jumlah, misalnya dia seorang diri walaupun dia thiqah, tapi menyelisihi 3 atau 4 atau lebih dari orang-orang terpercaya thiqah juga, maka ketika itu dia menjadi syadz. Dan syadz tidak lain dijadikan syawahid wal mutaba'at. Kenapa? Karena kita menghukumi hadis syadz itu khata'. Ini menunjukkan bahwa dia salah dari sisi hafalannya. Karena sekian banyak perawi yang lebih thiqah
atau yang thiqah meriwayatkan dengan satu bentuk, kemudian dia datang dengan bentuk satu hadis, satu makna, tapi berbeda dari sisi makna. Maksudnya mengubah penunjukan hadis yang diriwayatkan oleh yang lebih banyak dan lebih kuat hafalannya dari dia. Maka kita katakan bahwasanya ini hadisnya salah. Dia salah dari sisi hafalannya. Nah, salah dari sisi hafalannya sehingga dia tidak layak dijadikan syawahid dan mutaba'at walaupun dia itu thiqah. Karena kita telah hukumi dia salah dan keliru dalam meriwayatkan hadis tersebut.